Dengan berakhirnya kisah Adipati Kebo Panaran, berakhirlah kisah tragis ini. Bagaimana kelanjutan petualangan di Pasingara? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Jari-jari tangan mereka saling beremasan. Wulandari kemudian melihat paras pemuda itu mendekati wajahnya, dipejamkannya kedua matanya. Lalu dirasakannya satu ciuman lembut dan mesra pada keningnya, dan terdengar bisikan Sanjaya. "Bulan, aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati dan lekas kembali," bisik Wulandari. Lalu dicabutnya tusuk kundai perak di rambutnya dan menyerahkannya pada Sanjaya seraya berkata, "Bawalah ini, simpan baik-baik. Jika kau ingat aku, ambil dia dan pandanglah. Mudah-mudahan rindumu akan terobat." "Terima kasih ya Wulan," kata Sanjaya dengan terharu sambil menerima tusuk kundai perak itu. Dia berpikir-pikir benda apa yang akan diberikannya pada Wulandari sebagai balasan. Tiba-tiba dia teringat pada cincin berbatu biduri bulan di tangan kirinya. Ditanggalkannya benda itu, lalu berkata, "Pakai cincin ini sebagai pengganti diriku." Sanjaya kemudian memasukkan cincin tersebut ke jari manis tangan kanan Wulandari. Setelah menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa dan memasukkannya ke dalam sebuah buntalan, Sanjaya lalu berpamitan pada gurunya. Selesai pamit, pemuda itu segera menuruni Gunung Slamet. Wulandari mengantarkannya sampai di sebuah tikungan dan baru kembali ke pondok bila mana pemuda yang dicintainya itu lenyap dari pandangan di kejauhan. "Ya Tuhan, selamatkanlah dia dalam perjalanan. Lindungi dia dalam tugas mengabdi kerajaan. Selamatkan pula dia dalam perjalanan kembali." Demikian Wulandari berdoa dalam hati untuk kekasihnya. Hari itu adalah hari kedua sejak Sanjaya meninggalkan pondok gurunya di Gunung Slamet. Wulandari mempersibuk diri dengan berbagai pekerjaan. Sehabis mengambil sayuran segar di ladang, ditampungnya air pancuran di dalam sebuah kendi besar. Sewaktu dia membawa kendi serta sayuran itu kembali ke pondok, gadis ini dikejutkan oleh kemunculan seorang yang tak dikenal di hadapannya. Orang ini masih muda belia, mungkin seusia Sanjaya. Pakaiannya putih sederhana. Rambutnya hitam tebal menyela bahu. Wajahnya yang cakap tampan itu memiliki sepasang mata sipit yang mempunyai pandangan tajam. Sebagaimana terkejutnya Wulandari, demikian pula tampaknya pemuda asing itu. Dalam keterkejutan, untuk beberapa saat lamanya kedua orang ini saling berpandangan. "Maaf saudari," si pemuda akhirnya membuka mulut. Suaranya halus dan sikapnya sopan. "Kalau aku boleh bertanya, apakah di sini tempat kediaman Eyang Wulur Pamenang?" Wulandari tak segera menjawab. Ia meneliti pemuda itu sesaat baru menganggukkan kepala. "Apakah saat ini beliau ada di dalam?" Wulandari mengangguk lagi. "Dapatkah aku bertemu dengan beliau?" Sebelum Wulandari menjawab, dari dalam pondok terdengar suara gurunya.